Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kecamatan ditual ricuh. Tolak ditertibkan, pedagang kaki lima di Ternate membuang dagangan ke jalan. Warga berdesakan beli beras murah di Pasar Murah Ambon. Rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan Dulah Selatan Kota Tual berlangsung ricuh. Akibatnya kaca serta sejumlah sisi gedung LPTK tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi suara rusak. Pemicunya adalah ketidaksinkronan data hasil suara antara para saksi partai politik yakni Nasdem, Gerindra, PKS, dan Partai Umat. Di mana antara C1 hasil sama C1 plano itu berbeda. C1 plastik sama C1 rekapan berbeda, sehingga ini masing-masing mempertahankan argumennya sampai dengan terjadi kekerasan tadi. Tidak ada yang luka, cuma ada beberapa kursi di ruangan yang dirusak, termasuk juga ada perusakan terhadap jendela kaca LPTK yang digunakan sebagai tempat rekapitulasi. Akibat kericuhan, pleno rekapitulasi suara di Kecamatan Dulah Selatan terhambat. Tim Liputan melaporkan dari Tual. Penyidik Kejaksaan Negeri Tanimbar dan Kejaksaan Tinggi Maluku menahan 2 tersangka korupsi anggaran perjalanan dinas. Usai diperiksa di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, kedua tersangka langsung digiring ke tahanan. Kedua tersangka ini yakni Ruben B. Mariolkosu, mantan penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Petrus Masela, selaku Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah memenuhi unsur korupsi yakni turut serta korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas atau SPPD fiktif tahun 2020 hingga negara rugi 1,9 miliar rupiah. Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020, di mana jasa penyidik pada saat ini menyerahkan 2 tersangka atas nama 1 RBM dalam kapasitasnya selaku pengguna anggaran sekaligus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Yang kedua adalah tersangka PM dalam kapasitasnya selaku bendahara pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Dan pada saat ini juga setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka telah diterima oleh penuntut umum statusnya menjadi terdakwa, dan terhadap kedua terdakwa penuntut umum memilih untuk melakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung dari mulai hari ini tanggal 27 Februari sampai 20 hari ke depan dengan status penahanan rutan. Untuk selanjutnya tim jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan berikut tersangka ke Pengadilan Negeri Ambon untuk proses penuntutan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Penyidik Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat menahan pengusaha berinisial AP. Usai diperiksa di Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat, AP langsung digiring ke tahanan. AP ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena korupsi anggaran pengadaan pakaian gratis siswa SD sampai SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram bagian Barat tahun anggaran 2022
hingga negara rugi 1,8 miliar. Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian gratis siswa SD MI, baik siswa SMP maupun SD Kabupaten Sanang Bagian Barat tahun anggaran 2022, capaian kita sudah menetapkan 4 tersangka. Yang terakhir yaitu kita telah melakukan penahanan terhadap tersangka AP. Keempatnya ini sudah dilakukan penahanan di Lapas kelas 2 Biru. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Warga Dusun Telaga Pange, Desa Poka, Kecamatan Baguala akhirnya punya jalan kampung yang layak. Sebab jalan rusak yang sudah lama kini mulai diperbaiki oleh pemerintah daerah serta tentara dalam program Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD. Warga senang sebab mereka tak lagi khawatir jika bepergian. Dan ini kami pemerintah kota mensupport, memberikan dukungan maksimal untuk ini supaya apa? Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota, TNI masuk dan membantu kita. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa, bukan saja soal membangun fisiknya, tetapi dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, menyadarkan masyarakat tentang bagaimana membela negara ini, menjaga persatuan dan kesatuan itu bisa dapat terwujud lewat kegiatan TMMD ini. Untuk TMMD ini adalah kerjasama TNI, pemerintah daerah dan rakyat, masyarakat khususnya yang ada di Desa Telaga Pange dan Bandari. Kenapa kita memilih Desa Telaga Pange dan Bandari ini? Karena memang masyarakat di sini ataupun lingkungan yang butuh sentuhan, dan dengan dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kota Madi Ambon, kita membangun desa rumah 3 khususnya Dusun Telaga Pange dan Bandari. Pembangunan yang kita lakukan di sini adalah kegiatannya sasaran fisik, ada 9 sasaran fisik, di mana ada pembangunan drainase, kemudian talut, rehab rumah tidak layak huni, rehab balai, dan ada beberapa lagi. Terbantu untuk masalah jalan sini, Pak. Jadi kerjanya bagus ini, aman, semua warga turut membantu. Pokoknya sangat membantu lah buat masyarakat ini. Perbaikan jalan kampung ini rencananya akan tuntas dalam sebulan mendatang. Sebelumnya jalan di permukiman Dusun Telaga Pange, Desa Poka, Kota Ambon ini rusak begitu parah. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon.